Ini ibu ulang-ulang nih terus beberapa hal yang harus kalian siapkan setiap harinya sebelum memulai pelajaran seperti ini ya. Biar kamu siap mengikuti pelajaran yang akan diberikan oleh bapak dan ibu guru kamu. Selain itu, ibu minta juga ini untuk kelas 7 ya, untuk kelas 7 ibu harap kalian ketika berkomunikasi dengan bapak ibu guru kalian, gunakanlah bahasa yang sopan. Biasakan menggunakan bahasa yang sopan dalam artian bahwa jangan berbicara seolah-olah guru itu adalah seumuran kalian. Jadi tolong itu sopan santun ibu minta dijaga, dibiasakan. Ini sudah SMP, jadi tidak ada lagi menggunakan bahasa-bahasa yang seolah-olah ke guru itu seolah-olah seumuran. Jangan seperti itu, ibu harapkan begitu. Oke. Silahkan amati kedua gambar ini. Amati kira-kira yang sebelah kiri ini di mana ya? Gitu ya. Ada di mana? Ngapain sih mereka itu? Gitu. Oke, gambar yang kedua ini apa sih? Di negara mana ini yang kedua ini? Oke, silahkan diamati. Yang gambar atas itu di negara mana kira-kira? Yang di bawah itu di negara mana? Silahkan diamati. Ibu rasa cukup? Kita lanjutkan selanjutnya. Nah, ini udah jelas di Indonesia. Ini udah jelas di negara kita. Saya mengeluarkan kata, apakah ini benar? Apakah yang benar? Apakah dari semua gambar yang ibu tayangkan ini ada yang benar? Gitu ya. Nah, selanjutnya jika hal yang ada dalam gambar itu terjadi pada kalian saat ini, apa yang akan kamu lakukan? Atau apa yang kamu rasakan? Apa yang kamu pikirkan? Tetapi ini beneran terjadi, pernah terjadi di Indonesia. Dan sekarang pun kadang suka terjadi di daerah-daerah atau lingkungan tertentu. Ya. Kenapa bisa ada seperti ini gitu? Nah, kamu pikirkan sendiri, kok bisa ada kejadian seperti ini? Di mana peraturan? Kenapa tidak berlaku di sini? Nah, seandainya ada peraturan, apakah akan terjadi seperti ini? Silahkan dipikirkan, dihayati. Kalau kamu taat peraturan, apakah akan terjadi hal seperti yang ada pada gambar? Oke. Nah, ini lawan dari gambar yang barusan ibu tayangkan. Nah, ini betapa indahnya ya, betapa sepertinya wow. Yang ini tuh bukan gambar ular ya, ini bukan gambar ular ini. Ini gambar orang antri. Kalau nggak salah ini dulu setelah adanya ledakan atom, listrik yang menggunakan nuklir di Jepang, dan pokoknya keadaan di sana tuh kacau. Dan mereka itu untuk ngantri makanan tuh begini nih, mau nih. Bandingkan dengan gambar yang tadi sebelumnya. Coba kita kalau negara kita, nah, kok mereka bisa seperti ini gitu ya? Nah, ini sebagian besar ibu ambil gambar-gambar di negara Jepang nih. Ini sepele sebenarnya. Ini hal sederhana. Ini hal sederhana dan sepele, tetapi nyatanya di negara kita seperti tadi, atau bahkan saya sendiri gitu. Kamu dan saya itu malah nggak bisa seperti ini. Ini tertib, sangat tertib, sangat taat peraturan. Ini orang ini. Coba di negara kita, aduh, udah kebayang. Mereka harus masuk di lingkaran ini. Tuh, ya. Jadi itu di negara Jepang. Kita bisa nggak sih begini? Rapinya bisa. Di negara-negara maju pada umumnya begini. Mereka sudah sangat taat peraturan. Jadi terjadi ketertiban, tidak rusuh gitu ya, tidak rusuh. Selanjutnya ini adalah materi kita bab ini. Apa saja yang akan kamu pelajari pada pertemuan kali ini adalah sebenarnya seputar norma. Norma itu adalah satu kata untuk
Kalau tanya norma itu apa gitu ya, norma itu peraturan, norma itu mengatur, mengikat, ya. Nanti kita belajar kenapa atau latar belakang munculnya norma atau peraturan. Mohon maaf ini tipe dia hukum maksud saya di sini. Baru pengertian norma, jenis-jenis norma lengkap dengan arti, contoh, sumber dan sanksi dan beberapa hal yang lain, ya. Itu yang akan kalian dapatkan dalam pertemuan kali ini. Kita mulai dari latar belakang atau penyebab munculnya norma. Oke. Manusia selalu hidup berkelompok sepanjang hayatnya. Aristoteles berkata bahwa manusia adalah zoon politikian, yang artinya itu bahasa Latin ya, bahasa Latin itu Yunani kalau dulu ya, yang artinya manusia selalu hidup berkelompok dalam masyarakat, di mana manusia itu adalah makhluk sosial. Saya rasa kalian waktu SD sudah belajar apa itu makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah manusia yang tidak bisa hidup tanpa orang lain, di mana dia harus bersama-sama dengan orang lain. Ya, manusia di mana-mana manusia itu membutuhkan orang lain, karena tidak bisa dia menghasilkan semua yang dia butuhkan sendiri. Pasti berhubungan dengan orang lain. Disitulah dibilang bahwa manusia adalah zoon politikian atau manusia adalah makhluk sosial. Akan tetapi, kita butuh orang lain, kita harus bersama orang lain. Tetapi setiap individu, setiap pribadi itu punya kepentingan, pemikiran, perasaan yang berbeda-beda. Orang kembar aja bisa beda kok, apalagi orang yang bukan kembar gitu ya. Jadi dia ingin bersama dengan orang lain, tapi dia punya kepentingan yang berbeda-beda, supaya kepentingannya itu, karena saya pingin A, dia pingin B, biar tidak kacau atau chaos atau biar tidak terjadi konflik, maka perlu itu di situ adalah peraturan yang membatasi. Nah, di sini menurut Roscoe ada 3 kepentingan. Pertama itu sebenarnya adalah di sini kalau saya dari yang besar sampai yang kecil. Tapi Ibu mulai dulu. Kepentingan itu sebenarnya adalah ada kepentingan pribadi, kepentingan masing-masing orang. Setiap orang punya kehendak. Saya sendiri punya kehendak. Saya hari ini saya pingin makan apa? Saya pingin hari ini baju seperti apa? Gitu. Saya pingin ketemu siapa? Tapi orang lain kan bukan pingin ketemu seperti yang saya ingin gitu loh. Itu setiap pribadinya punya kepentingan. Kemudian lingkup lebih besar itu adalah kepentingan masyarakat, lingkungan sekitar punya kepentingan. Daerah ini butuhnya adalah apa? Daerah ini pengen seperti apa? Oh, di sini budaya seperti apa? Dari masyarakat naik lagi yang lebih besar, yaitu kepentingan umum atau negara. Ini dalam di atas dari masyarakat tadi itu kepentingan negara itu ya, misalnya ya tidak ada bentrok dengan negara lain, tidak ada yang namanya merusak fasilitas yang digunakan oleh dalam negara itu gitu ya. Itu dia. Jadi ada kepentingan umum, kepentingan masyarakat, dan kepentingan pribadi. Itu kan beda-beda kepentingannya. Nah, untuk mengatur itu disitulah dibutuhkan namanya peraturan, karena perbedaan kepentingan menyebabkan terjadinya konflik atau perselisihan atau namanya pertentangan atau permusuhan atau bahkan terburuknya adalah perang. Itu seperti itu ya. Lanjut, itu tadi latar belakangnya. Selain itu juga ini adanya konflik membutuhkan peraturan yang atau suka disebut tatanan hidup, agar dibatasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Nah, tatanan hidup itu yang sifatnya berupa peraturan itu disebut norma. Oke. Jadi norma itu adalah peraturan yang berlaku di dalam masyarakat untuk membatasi apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Kamu sendiri bisa nanti melihat dari sumber buku yang kamu punya atau sumber yang lain, nanti kamu bisa menggunakan kata sendiri. Norma itu apa sih gitu ya. Nah, tujuan dibentuknya norma itu untuk melindungi kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan perdamaian dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini nih bapak-bapak polisi nih, bapak-bapak tentara nih. Mereka adalah orang-orang yang melindungi namanya melindungi masyarakat supaya terbentuk norma yang sesuai gitu ya. Kalau ada
Contohnya ya misalnya pelanggaran norma nih. Kalau ada pencurian, ada ada namanya demonstrasi yang rusuh, nah mereka yang turun kan supaya apa? Supaya terjadi perdamaian. Nah, di sini ada namanya peraturan norma hukum. Oke. Nah, ini. Kemudian aku lanjutkan lagi. Bahkan seorang Cicero, nah sekarang kita tahun berapa ya? Tahun sebelum Masehi itu Cicero pernah berkata bahwa di mana ada dua orang atau lebih maka di situ ada hukum atau ada peraturan. Istilahnya dia bilang ubi societas ibi ius. Hukum dibutuhkan baik antara orang muda sampai orang tua. Kembali saya ulangi, Cicero menegaskan bahwa di mana ada dua orang atau lebih pasti ada hukum. Kamu contohnya, misalnya nggak usahlah dua orang saya bilang di kelas ya. Di rumah aja, kamu dengan adik kamu, saya nggak pengen ini loh, kamu jangan ganggu saya. Itu kan kamu sudah membuat peraturan sebenarnya, ya di situ. Itu udah ada peraturan. Atau kamu dengan mama kamu, mak, aku tuh pengen begini, mama, tapi mamanya bilang aku juga pengen begini. Ketika kamu membuat batasan-batasan, itu adalah peraturan. Nah, jadi itu benar kata Cicero bahwa di mana dua orang atau lebih itu pasti ada peraturan atau hukum. Baik orang muda ataupun orang tua, seperti itu. Setiap orang, nah selain itu muncul lagi yang begini. Setiap orang atau masyarakat dimanapun itu memiliki budaya atau sifat yang berbeda juga, sehingga muncullah norma-norma yang berbeda juga, seperti itu. Nah ini dia macam-macam normanya. Norma berdasarkan bentuknya ada namanya norma agama, norma kesusilaan, kesopanan dan hukum. Baru norma berdasarkan mohon maaf saya ralat. Yang pertama itu adalah berdasarkan sumber, maksud saya. Sumber itu norma agama, kesusilaan, kesopanan dan hukum. Kemudian yang bentuknya tertulis, contohnya norma hukum. Tidak tertulis adalah contohnya adat istiadat. Berdasarkan tingkatannya, yang paling rendah itu adalah cara atau usage, kebiasaan atau folkways, tata kelakuan atau mores, dan adat istiadat atau custom. Saya ulangi sekali lagi, yang pertama itu yang ini adalah berdasarkan sumber ya, Ibu Ralat, ini berdasarkan sumber norma agama, kesusilaan dan kesopanan dan hukum. Kalau berdasarkan bentuknya tertulis tidak tertulis, tingkatannya cara, kebiasaan, tata kelakuan dan adat istiadat.